Makalah yang kelima ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima, an Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an dan karramallahu wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya di antara nikmat-nikmat dunia. Inna, sesungguhnya, min, di antara, na'imid dunya, nikmat-nikmat dunia. Yakfikal islamu ni'matan, yakfika, cukup bagimu, al islamu, Islam itu, nikmatan, sebagai nikmat. Cukuplah bagimu Islam itu sebagai nikmat. Fa inna a'zama ni'amillahi, maka sesungguhnya paling agungnya nikmat Allah. Fa inna a'zama ni'amillahi, sesungguhnya paling agungnya nikmat Allah lil abdi, bagi seorang hamba, ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi. Ikhrajuhu lahu, dikeluarkannya dia, minal adami, dari ketiadaan, ilal wujudi, kepada keberadaan. Wa ikhrajuhu min zulumatil kufri ila nuril islami. Wa ikhrajuhu, dan dikeluarkannya dia, min zulumatil kufri, dari gelapnya kekufuran, dari gelapnya kekufuran, ila nuril islami, kepada cahaya Islam. Betul, paham? Sesungguhnya nikmat di dunia ini, dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya satu yang paling agung dan harusnya kita merasa cukup serta merasa sangat bersyukur karena diberikan nikmat itu, yaitu nikmat Islam, nikmat iman dan Islam. Itu paling agungnya tuh. Imam Ghazali bilang dalam kitabnya, kitab Ihya itu, bahwa tingkatan nikmat ada 5. Tingkatan nikmat ada 5. Yang paling dasar, paling rendah, itu nikmat harta, kekayaan, rezeki. Itu nikmat yang paling rendah tingkatannya. Di atas itu tingkatan selanjutnya yaitu nikmat sehat wal afiat, kesehatan. Di atasnya tingkatan kedua. Di atasnya, di atas nikmat sehat itu ada nikmat diberikannya kita anggota tubuh dan panca indera yang sempurna.
diberikannya anggota tubuh dan indera yang sempurna, dikasih mata, dikasih mulut, dikasih hidung, dikasih kuping, dikasih tangan, dikasih kaki, lengkap tuh. Yang tingkat selanjutnya yang keempat itu nikmat berupa diberikannya ruh ke jasad kita. Itu yang keempat. Yang pertama yang paling rendah harta kekayaan, yang kedua nikmat sehat, yang ketiga diberikannya anggota tubuh yang sempurna, yang keempat itu nikmat diberikannya ruh ke dalam jasad kita, yang terakhir yang paling tinggi nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang tertinggi. Cuman sayangnya kadang-kadang kalau nikmat Islam sama nikmat iman, nikmat diberikan kemampuan kepada kita untuk ibadah itu jarang disyukuri. Sangkaan kita kadang-kadang rasa syukur kita munculnya mengucap alhamdulillahnya kita keluar kalau lempengan dapat duit doang. Giliran dapat duit rada banyakan dikit, alhamdulillahnya kenceng. Alhamdulillah. Tapi kita dikasih nikmat Islam, dikasih nikmat iman, dikasih nikmat bisa sholat setiap hari, dikasih nikmat bisa ngaji setiap hari, dikasih nikmat bisa ingat Allah, bisa zikir. Itu mah kagak alhamdulillah pisan romana. Yang ada malah kebanyakan kita romana ama yang begitu mah rada berat. Ama sholat kagak girang pisan ngerjainnya, ama ngaji kagak semangat pisan ngerjainnya. Padahal ini nikmat Allah yang paling besar. Padahal sedangkan nikmat harta itu nikmat yang paling rendah nilainya. Ya paling dasar. Ibarat kalau bocah sekolah mah, kalau nikmat iman dan Islam itu kelasannya udah kelasan sarjana S3, kalau nikmat harta kekayaan itu mah bocah TK. Gitu. Kalau ibaratnya bocah sekolah tuh. Cuma kadang-kadang kita ini penyakitnya, padahal kita tahu nikmat iman dan Islam, nikmat ibadah itu nikmat yang paling agung, malah rela kita tinggalin buat dapat nikmat yang paling rendah. Buat nyari duit, buat kerja, ampe ninggalin sholat. Nyari duit buat kerja, ampe nggak ngaji-ngaji, nggak sempet ngaji. Padahal kita tahu bahwa nikmat iman dan Islam nikmat yang paling agung, yang paling besar. Jangankan ama nikmat iman Islam dah, ama nikmat sehat aja itu nggak sebanding ama nikmat sehat. Kadang-kadang kita bela-belain ngorbanin kesehatan kita buat dapat harta kekayaan. Biar kata narik pinggang sampai pada otek, narik, dilakonin, dijabanin, makan kurang, tidur kurang, kerja dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, dibela-belain biar punya duit, tapi kesehatannya dikorbanin. Padahal nikmat sehat di atas nikmat harta kekayaan. Dan kita istilahnya kita kerja capek-capek sebulan dapat gaji misalkan UMR dah 5 juta gitu.
Kalau sampai sakit berobatnya kagak cukup itu 5 juta be. Apalagi kalau sampai kena yang udah penyakit rada parah mah, kena paru-paru, kena ginjal, kena lambung. Nah itu gaji UMR yang kita bela-belain sampai ngorbanin kesehatan kita. Apalagi kalau sampai kita ngorbanin ibadah kita, ngorbanin kesehatan kita aja kita rasanya udah jadi orang yang kurang akalnya. Masa buat nyari duit sampai ngorbanin kesehatan, apalagi kalau sampai kita buat nyari duit sampai ngorbanin ibadah kita. Ini bukan berarti nggak boleh nyari duit, bukan. Cari duit sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai kita mengorbankan nikmat yang terbesar yang Allah kasih ke kita. Jangan sampai kita mengorbankan ibadah kita. Jangan sampai itu. Rasul jelasin tuh. Saya pernah baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa setiap hari itu ada 5 malaikat turun ke bumi. Ada 5 malaikat. Yang pertama malaikat turunnya ke kota Mekah. Yang kedua turunnya ke kota Madinah. Yang ketiga turunnya ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Yang keempat turunnya ke Kober. Kober atau Kober? Ke kuburan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Yang kelima turunnya ke pasar. Turunnya ke pasar. Hah? Ilok malaikat belajar. Itu malaikat tuh. Di Allah setiap hari ngutus 5 malaikat. Yang pertama malaikat yang turun di kota Mekah bilang, siapa orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua malaikat yang turun di Madinah, dia juga bilang, siapa orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, maka dia akan dijauhkan dari syafaat Rasulullah. Yang ketiga malaikat yang turunnya di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, dia ngomong, siapa orang yang mengambil harta dari yang haram, maka Allah tidak akan menerima semua amal ibadahnya. Yang keempat yang turunnya di Kober, bilang tuh di kuburan Kober pada paham kan ya? Iya. Pada paham. Itu malaikat ngomong, wahai ahli kubur, sekarang kalian nyeselkan apa yang kalian sesalkan sekarang? Yang di kuburan pada jawab, iya malaikat, sekarang kami nyesel dulu waktu hidup kenapa umur yang Allah berikan kami sia-siakan. Yang kedua, saya juga nyesel kalau sekarang melihat orang-orang pada lagi zikir, pada lagi baca Quran, lagi pada sholat, lagi pada baca sholawat, lagi pada istighfar. Sekarang saya udah nggak bisa ngapa-ngapain di kuburan, nyesel tuh. Dulu lagi hidupnya, ayo, mending dah kalau kerja mah ada bolehnya juga. Mending kalau usaha mah ada bolehnya juga. Ini mah kadang-kadang kerja kagak, dagang kagak. Kali tadi buat nyari duit mah emang ada yang kita cari be. Ini mah kadang-kadang emang waktunya habis kalau kagak mancing, nongkrong di pos, main kagak ada anta, kerjaannya gitu. Kali kalau nyari duit mah ada yang bawa pulang gitu. Mancing juga ada yang bawa pulang gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang di pasar tuh malaikat ke pasar.
Bilangin itu sama orang di pasar, wahai orang-orang sekalian, ingat dengan penundaan yang Allah berikan. Untung Allah masih nunda siksaannya buat kalian. Untung. Kalau memang kalian takut terhadap siksaan Allah, segeralah bertaubat. Itu di pasar boleh, di pasar, tapi jangan sampai ibadahnya ditinggal. Untung Allah kagak buru-buru memberikan siksaan buat kalian gitu. Makanya ayo, mumpung masih ditunda siksaannya, buruan taubat. Tuh malaikat yang kelima tuh ngingetin di pasar. Ayolah, asal ngeliat tukang dagangan di pasar belum sholat, padahal malaikat ngomong itu, udahlah buruan sholat dulu gitu, suruh taubat. Cuma sayangnya kita kagak denger deh, kagak denger. Sayangnya. Hah? Saking sayangnya Allah buat sama kita, sampai Allah kirimin malaikat buat ke pasar. Malaikat dikirim ke pasar buat ngingetin kita. Ayo, mumpung masih ditunda siksaan Allah, buruan taubat. Jangan sampai kita lebih mementingkan harta kekayaan yang padahal itu nilai paling rendah, sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Itu jangan sampai. Karena tadi, padahal kalau dihitung-hitung nikmat iman dan Islam itu nikmat terbesar, sedangkan nikmat harta kekayaan itu nikmat yang paling rendah nilainya. Makanya sampai dalam kitab yang lain juga itu ada sebuah syair yang bilang, inna hadhil hayatu mataun, kehidupan dunia ini hanya sekedar perhiasan. Tampilan luarnya iya mewah, megah, tapi dalamnya padahal kalau kita mau pikirin banyak keburukannya. Fasafihul jahilu manistofa, orang bodoh, hanya orang bodoh yang akan lebih mementingkan kehidupan dunianya dibanding kehidupan akhiratnya. Hanya orang bodoh yang mementingkan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Tadi lagi-lagi ya, tapinya bukannya nggak boleh nyari duit, bukannya nggak boleh kaya, tapi jangan sampai gara-gara kita sibuk nyari duit, jangan sampai gara-gara kita sibuk kerja sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Gitu. Makanya saya asal lebaran sama orang tua saya, juga sekaligus guru saya, cuma dipesannya atuh, dipesan cuma atuh ya. Sebader apapun, pokoknya lu mau bader kaya apa, go terserah dah, yang penting satu, sholat jangan ditinggal. Gitu deh maksudnya. Lu mau bader kaya apapun, gih terserah, yang penting sholat jangan ditinggal. Gitu. Itu bader, apalagi tibang kerja. Jangan sampai gara-gara kerja sholat yang kewajiban utama kita sampai kita tinggalkan. Pokoknya yang sholat, puasa, ngaji itu mah jangan sampai kita tinggalin dah. Sesibuk apapun, biar kata kita butuh banget buat memenuhi kebutuhan keluarga kita, kalau masalah sholat, masalah puasa itu mah jangan sampai ditinggal. Masalah ngaji itu mah jangan sampai ditinggal, sempetin seminggu sekali mah begitu. Itu pesan orang tua saya begitu. Lu mau bader kaya apapun terserah, gih, yang penting sholat jangan ditinggal. Karena tadi lagi-lagi itu anugerah Allah yang terbesar. Orang pengen ngerjain sholat, pengen masuk Islam gitu, sampai melajarin agama Islam gitu. Pengen taunya kebenaran Islam, pengen dapat hidayah. Lah kita udah Islam dari kecil gitu.
Sejak kita dilahirin udah Islam, romana kagak bersyukur pisan gitu. Udah tuh ya. Ini bukan ngomel, ini mah bukan. Mau bacain kitab doang ini sama saya. Tadi kata ngomel lagi. Udah tuh. Itu yang pertama ya. Karena nikmat Islam merupakan nikmat yang paling agung. Ada 5 tuh tadi ya. Ada 5. Yang pertama nikmat harta kekayaan, itu yang paling rendah. Yang kedua nikmat sehat walafiat. Yang ketiga nikmat diberikannya anggota tubuh yang sempurna. Yang keempat diberikannya ruh ke dalam jasad kita. Yang kelima yang paling tinggi nikmat iman dan Islam gitu. Jangan sampai kita mengorbankan nikmat yang paling tinggi demi untuk meraih nikmat yang paling rendah. Jangan sampai itu. Makanya di sini dibilang cukup sebenarnya kalau kita dapat nikmat Islam dan nikmat iman, itu udah harus bersyukur banget. Meskipun Allah enggak ngasih nikmatnya yang lain, kalau udah dikasih nikmat Islam dan iman, itu udah anugerah yang luar biasa. Biar kita kaya apapun di dunia ini, biar harta kita banyak banget, itu enggak jaminan kita selamat di akhirat. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan Islam dan iman, insya Allah di akhiratnya selamat. Biar kata mobil kita mewah banget, biar kata rumah kita megah banget, itu belum jaminan buat kita selamat di akhirat. Tapi kalau kita punya iman, punya amal baik, punya amal soleh, insya Allah di akhirat kita selamat. Makanya jangan sampai kita malah ketuker, kita bela-belain ngedapetin, kita bela-belain nyari nikmat yang terendah sampai mengorbankan nikmat yang tertinggi. Itu yang pertama. Wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Wa inna minasyugli, dan sesungguhnya di antara kesibukan yakfika ta'atu syuglan, cukup bagimu taat itu sebagai kesibukan. Sesungguhnya di antara kesibukan yakfika ta'atu syuglan, cukup bagimu taat itu sebagai kesibukan. Fata'atullahi ta'ala a'zamul ashghali, maka taat kepada Allah Ta'ala itu kesibukan yang paling agung. Fata'atullahi ta'ala a'zamul ashghali, maka taat kepada Allah Ta'ala merupakan kesibukan yang paling agung. Apalagi emang kita udah hafal banget itu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini memang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Harusnya kalaupun kita sibuk menggunakan 24 jam waktu kita, kalau bisa banyakkan taatnya sama maksiatnya gitu. Kalau bisa banyakkan taatnya. Nah sekarang tinggal kita hitung-hitung dah, dari 24 jam yang Allah kasih ke kita, kira-kira kesibukan kita habis buat ngapain? Kira-kira kesibukan kita dari 24 jam dipotong tidur dah. Tidur berapa jam Bang Sari? 8 jam. Berarti tinggal 16. Terus dipotong lagi buat bengongnya berapa ya? Buat kerja. Ya kalau kerja sih nggak jadi masalah. Kerja itu
Kalau kita niatin untuk mencari rezeki yang halal, maka kerjanya terhitung ibadah, kerjanya pun terhitung berbuat taat gitu. Kita keluar dari pagi nih, berangkat kerja jam 5, ntar pulang jam 5. Kalau niatnya untuk mencari rezeki yang halal, maka itu semua dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore terhitung ibadah gitu. Cakep itu mah, cakep itu mah. Yang penting jangan sampai ini mah udahnya ibadah kagak, kerja kagak, kerjanya bengong aja. Kalau kagak bengong mancing gitu. Ngobrol di pos gitu. Teplak-teplek banting kartu kan, gak ada kerjaannya. Jangan sampai tuh. Kalau kerja sih masih mending tadi, karena kalau diniatin buat nyari rezeki yang halal, itu kerjanya jadi ibadah. Innallaha yubghidu kulla ja'zoriyin jawazin sakhobin fil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar, alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Allah itu benci sama orang yang sombong, yang suka ngomong kasar, yang sering teriak-teriak di pasar. Jifatin bil laili, kalau malam kayak bangke. Kalau malam kayak bangke. Kagak ada yang dikerjain pisan kalau malam. Sholat malam kagak, ngaji kagak, wirid kagak, baca Quran kagak gitu. Jipatin bilaili, kalau malam kayak bangke, rebahan aja gitu. Hah? Jadi balai bambu. Himarin binar, kalau siang kayak kedelai, kayak keledai. Kerjaannya cuma nyari makan lu. Asal lapar nyari makan, nyedok nasi kagak mau kerja gitu. Namanya keledai. Kan binatang begitu. Binatang kan kerjaannya 4M. Dia makan, kenyang makan dia molor, tidur. Ntar kelar bangun tidur perutnya mules, modal gitu. Ntar begitu kelar ngelihat ada biangan, dia kawin dah. Mana? Kerjanya kan begitu, cuma 4M doang. Makan, molor, modal, manap begitu. Lah jangan sampai kita manusia kerjanya begitu doang sehari-hari. Ibadah kagak, kerja kagak, begitu aja kerjaannya. Ngerepotin orang doang. Jangan sampai itu. Doa Allah gede banget sama yang begitu. Minimal ya kalau emang kesibukan, kita nggak punya kesibukan, ya banyakin ibadah. Ada kali lagi nganggur nggak ada kerjaan, ya jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia gitu. Kalau yang kerja, makanya saya sering bilang kalau sama teman-teman saya di sono, ada pernah teman saya ngomong, enak ya jadi kiai mah, banyak waktu luang baca Quran 1 juz habis sholat, wiridnya 1 jam habis sholat. Saya balikin, lah abang enakan lagi, ibadahnya dari pagi berangkat jam 5 pulang jam 5, kan berarti 12 jam. Lah banyakan abang ibadahnya dibanding saya mah. Begitu. Enak tuh kalau yang kerja mah. Yang penting tadi niatnya mencari rezeki yang halal gitu. Ditambah lagi dah sholat taruh dah zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10, isya 10, subuh 10, 1 jam udah gitu. 12 jam kerja ditambah 1 jam, 13 jam udah. Meskipun dipotong tidur 8 jam, masih ada 3 jam lagi tuh yang kosong, berarti masih kira-kira 3 jam itu diisi apaan gitu. Itu kalau yang kerja. Kalau yang nganggur kagak ngapa-ngapain bisa dah. Tidur doang kerjanya. Kalaupun kita mau cari kesibukan, maka kesibukan yang paling agung adalah berbuat taat kepada Allah. Tadi dah kalau kita mau pakai kerja 8 jam itu perbuatan taat kita.
Ntar kita silaturahmi ke rumah temen, itu perbuatan taat juga karena silaturahmi diperintahkan oleh Allah. Belum ntar di rumah kita bercanda sama bini, ngobrol sama bini, itu juga berbuat taat karena kita diperintah mempergauli keluarga kita dengan baik. Yang penting itu diniatin tuh. Kalau main ke rumah teman kita niatin mau silaturahmi agar mainnya bernilai taat. Kalau lagi di rumah sama bini ngobrol kita niatin karena kita diperintah menggauli keluarga kita dengan baik. Jadinya ngobrol sama bininya jadi bernilai taat. Kalau udah bisa begitu semua, maka 24 jam waktu kita semuanya bernilai taat gitu. Bisa ada kita jadinya ngerjain kesibukan yang paling agung. Bahwa kesibukan yang paling agung adalah berbuat taat kepada Allah. Paginya kita kerja berbuat taat kepada Allah. Ntar di rumah pulang kerja kita ngobrol sama bini berbuat taat kepada Allah. Kelar ngobrol sama bini kita main ke rumah teman, ngobrol sama teman, silaturahmi berbuat taat kepada Allah. Yang penting diniatin tadi tuh, diniatin. Begitu mau main ke rumah teman, ternyata niat mau silaturahmi gitu. Biar mainnya bernilai taat, bernilai ibadah. Tapi lagi-lagi jangan sampai kewajiban kita yang utama kita tinggalkan tadi tuh, sholat, puasa, itu mah jangan sampai ditinggal. Gitu. Selain ibadah mahdoh itu, yang lainnya kita niatin tuh tadi. Makanya sampai Rasul bilang ajaban lil mukmini inna kulla amrohu hasanatun. Aku ini kagum kepada orang mukmin karena semua perbuatannya bernilai baik. Gitu deh. Semua perbuatannya bernilai baik. Kenapa? Tadi tuh orang mukmin mah jangankan sampai sholatnya, jangankan sampai puasanya, sampai dia makan. Karena makannya diniatin agar dia bisa kuat ngerjain sholat, maka makannya jadi ibadah. Mandi biar ntar pas sholat seger atau pas ngaji seger, maka mandinya jadi ibadah. Tidur dia niatin biar besok pagi kerja semangat kagak loyo, maka tidurnya jadi ibadah. Main sama bininya diniatin mudah-mudahan nanti lahir keturunan yang soleh, yang ibadah kepada Allah, maka main sama bininya jadi ibadah. Kalau orang mukmin semua aktivitasnya jadi ibadah. Tadi tuh ngopinya sama teman jadi ibadah, udah habis. Ya dah. Nanti tuh jangan sampai kita malah nyari kesibukan yang lain. Kesibukan yang paling agung adalah taat kepada Allah. Dikit lagi ya itu ya. Kita artiin aja ya. Wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya dari pelajaran, dan sesungguhnya di antara pelajaran ai al izoti artinya nasihat, yakfi kal mautu ibrotan, cukup bagimu kematian itu sebagai pelajaran. Cukup bagimu kematian itu sebagai pelajaran. Fa innal mauta akbarul mawa'izi linnasi, maka sesungguhnya kematian merupakan nasihat yang paling besar. Akbarul mawa'izi, nasihat yang paling besar linnasi, untuk manusia. Kan kita sering baca hadis yang kafa bil mauti wa'izun, cukuplah kematian menjadi nasihat buat kita. Karena lagi-lagi kita ini di dunia cuma sementara, nanti yang abadinya di akhirat. Semua orang pasti akan mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari darinya pasti akan kalian temui. Gitu. Kematian. Ingat bahwa kita nanti akan mati. Makanya dari sekarang kita siapin bekal yang banyak tadi tuh, berbuat taat. Kita siapin bekal yang banyak. Sahabat nanya, ya Rasul,
Orang mukmin yang paling cerdas yang bagaimana? Orang mukmin yang paling cerdas yaitu orang mukmin yang selalu ingat dengan kematian dan mempersiapkan apa yang nanti akan dia bawa ke sana. Makanya ayatnya juga sering kita baca tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kalian siapkan untuk bekal hari esok, untuk bekal setelah kematian. Apa yang udah kita siapkan? Cukup ya, kematian itu cukup jadi nasihat buat kita. Dah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta